langsung ada senter, lampu cahaya senter menyambar ke dia. Set, kaget dia. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang salah satu perampokan terbesar yang terjadi di Tiongkok. Jadi pelakunya adalah orang banknya sendiri ya. Dia itu seorang manajer brankas. Kalau di kedudukannya di bank itu lumayan tinggi, dia manajer gitu. Sedangkan bank agricultural ini, tempat dia bekerja, itu adalah salah satu bank terbesar di Cina, tepatnya nomor 4 ya, terbesar di Cina. Saat itu si Ren Xiaofeng ini itu pada suatu saat dia kehabisan uang, maksudnya itu dia kelilit hutang. Terus sampai akhirnya dia memikirkan gimana cara mendapatkan uang secara cepat. Dia mikir tuh, wah gimana caranya sampai ke udah mentok gitu kan kepalanya tuh. Akhirnya dia pikir lotre itu loh, togel ya. Togel itu kalau kita misalnya masang terus kan menangnya bisa berkali-kali lipat gitu kan. Nah, dia merencanakan untuk beli lotre sebanyak-banyaknya agar kemungkinan menangnya itu besar gitu. Gimana caranya dapat uang buat modal beli lotre? Dia memanfaatkan kedudukan dia di banknya itu, Bank Agricultural of China itu tadi. Dia merencanakan pengambilan uang atau perampokan secara diam-diam gitu ya. Mungkin kalau perampokan terlalu kasar ya, maksudnya kalau perampokan kan wah kejadiannya langsung rame gitu kan, nembak apa segala macam kan. Cuman kalau ini mungkin lebih tepatnya pengambilan uang secara diam-diam gitu, lebih tepatnya mungkin begitu. Jadi dia berencanakan ngambil uang itu dengan memanfaatkan kedudukan dia sebagai manajer brankas. Pada awalnya dia mungkin hati-hati ya, dia mencoba, wah gimana nih caranya, dia mulai menyusun rencana nih. Pada suatu malam, tepatnya tanggal 10 Oktober 2006, si Ren Xiaofeng ini mulai untuk melaksanakan aksinya. Dia pertama menyelidiki tempat sekitar dia kerja. Ini malam hari nih kan, dia masuk dari siang. Pada hari itu ya, dia masuk dari siang sampai jam 9 malam. Pada jam 8 malam, dia melihat situasi di kantornya. Ruang kerja pada kosong, ruang kasir pada kosong. Kemudian dia mengintip keluar jendela, ada satpam 2 security. Tapi dia tenang aja gitu, ada security juga tenang aja dia. Dia diam-diam mengambil itu uang, buka kunci brankas, kemudian ngambil uang dimasukkan ke tasnya. Sambil gemeter gitu ya, karena ini mungkin perampokan yang pertama gitu, paranoid juga dianya. Setelah itu serat ditutup, keluarlah dia dengan berusaha sesantai mungkin gitu. Keluar dari bank menuju ke mobilnya. Set. Begitu dia buka mobil, dia masukin tasnya, set, langsung ada senter, lampu cahaya senter menyambar ke dia. Set, kaget dia. Nggak taunya 2 satpam itu ngelihat dia. Terus apa yang terjadi? Satpamnya senyum. Satpam itu dua-dua senyum. Si Ren Xiaofeng lihat ke mereka juga senyum. Ternyata jadi si satpam ini itu adalah komplotan ngerampok dia gitu, komplotan ngambil uang itu. Jadi sebelumnya sudah direncanakan sampai ke satpam itu ya, sampai ke yang orang kira-kira bisa menggagalkan niatnya itu udah disogok uang duluan. Dia masukkan itu uang ke mobil, cet, balik lagi ke kantor, nggak langsung berangkat karena masa shiftnya itu habisnya jam 9 malam kan. Dengan santainya dia masuk lagi ke dalam kantor hingga waktu jam 9 malam baru dia pulang. Dia pulang. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana dia sebelumnya, dia mau ngeborong tiket lotre. Jadi tiket lotre itu diborong dari berbagai tempat penjualan di daerah Hamdan.
Daerah Hamdan itu kan daerahnya dia itu kan, di Hamdan tuh wah pinggir kota sana, daerah sana. Jadi dia belinya mencar-mencar gitu. Dia waktu itu ngerampoknya sebesar 200.000 yuan atau sekitar 26.000 dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan sama dolar sekarang yang 16.000 itu sekitar 416 juta. Itu perampokan dia yang pertama tuh. Dia habisin uangnya. Wah, buat beli tiket lotre semua dia habisin uangnya. Jadi maksudnya dia itu kalau misalnya dia dapat hasil dari uang lotre ini, itu nanti sebagian buat ngembaliin uang bank tadi yang 416 juta rupiah tadi, dibalikin ke bank. Nah sisanya kan berkali-kali lipat tuh hasil dari menang lotre itu. Nah itu buat dia gitu rencananya, terus buat bayar utang segala macam, buat senang-senang gitu kan. Udah dibeliin lotre terus kan digosok tuh, gosok. Waduh, sampai itu ada ratusan lembar lotre itu gosok semua satu-satu. Akhirnya menang, dia menang, dapat lotre. Rencana dia berhasil. Jadi uang langsung, wah bahagia kan, uang langsung dikembaliin ke bank sebagian itu untuk nutup yang dia ambil itu. Nah sebagian lagi dia buat bayar utang sama senang-senang. Wah mantap, rencananya yang pertama berhasil. Setelah itu persediaan uangnya nih mulai nipis nih, kira-kira 5 bulan kemudian ya, sejak bulan Oktober 2006 itu ya, tepatnya berarti bulan Maret 2007. Dia mulai kehabisan uang. Di samping itu dia terlena gitu, sebenarnya keenakan gitu ya. Wah gampang amat nih, gue beli aja tuh sebanyak-banyaknya tiket lotre gitu kan, nanti menang balikin lagi uangnya, seperti itu. Dia menyusun rencana kedua, pengambilan uang yang kedua dengan jumlah yang lebih besar. Biasa manusia kan ada serakah gitu ya, nggak bisa, nggak ada puasnya gitu. Dalam aksi ini karena jumlah uang yang mau diambil itu sangat besar yang dia rencanakan gitu kan, hampir setengah brankas yang rencananya mau diambil itu. Nah untuk menjalankan aksi ini dia itu nggak bisa sendiri karena terlalu besar. Akhirnya dia mengajak ke teman sesama manajer brankas yang di bank itu, namanya Mas Yangjing. Dia mulai mendekati si Mas Yangjing ini kan. Mah, gua punya rencana ajib nih. Lu mau duit nggak? Duit jutaan, miliaran. Sima tadinya kan, wah gila lu, apa-apaan sih lu? Terus dijelasin sama si Ren Xiaofeng ini, dijelasin. Kita nanti ngambil uangnya nanti kita beliin lotre dengan jumlah besar. Jadi kan kemungkinan menang kita kan pasti sangat besar. Begitu kita menang, nanti uang itu kita buat balikin ke bank, sebagiannya buat kita foya-foya. Gimana menurut kamu? Akhirnya mendengar bisikan dari si Ren Xiaofeng ini yang terus menerus, akhirnya si Ma ini luluh juga. Oke deh, ayo kita lakukan. Akhirnya mereka dua menyusun rencana. Mereka berdua melakukan aksinya itu pada bulan Maret 2007. Gak tanggung-tanggung, itu satu brankas uang yang ada di bank itu hampir separuhnya mereka ambil, senilai hampir 70 miliar atau 4.300.000 dolar. Kalau di mata uang Tiongkok itu 32 juta yuan. Jadi karena mereka itu dua-duanya seorang manajer ya, manajer brankas apalagi itu. Tahu nggak cara nyurinya gimana mereka itu? Santai. Mereka masukin uang ke tas. Set. Keluar aja, bawa keluar dari bank, dicicil terus selama 1 minggu. Hari ini bawa 1 tas, harinya bawa 1 tas gitu. Makanya mereka ini yang orang-orang karyawan lain menganggap hal itu biasa saja gitu kan. Keluar masuk uang itu kan biasa gitu. Sampai akhirnya ada yang curiga gitu ya. Ada yang curiga gitu. Salah satu manajer lain itu ada yang curiga. Mereka menghubungi polisi. Setelah mereka menyelidiki, jadi memang kecurigaan polisi ini bertumbuh
bertumpu ke Sima sama si Ren Xiaofeng. Sebenarnya mereka tuh udah curiga kedua orang ini gitu kan. Tapi karena si Ren sama Sima ini seorang manajer brankas, jadi mereka itu santai aja gitu ya, disantai-santain sebenarnya ya. Mereka bilang tuh, itu kan paling uangnya datangnya delay. Biasa, kita kan selalu begitu, uang keluar masuk juga kan sering terlambat. Jadi memang belum waktunya masuk aja, santai aja lah yang itu mah gitu. Dan yang lain berhasil dikelabui gitu, iya aja gitu, percaya gitu. Oh iya sih, memang waktu itu kan masih banyak manual ya, jadi yang namanya online itu tuh belum, di Cina itu belum begitu canggih gitu, jadi masih uang cash gitu. Makanya hal-hal seperti ini sering banyak kejadian gitu yang nggak kedata seperti itu, karena kurang canggih lah intinya. Nah, keesokan harinya itu Sima sama si Ren itu langsung gerak cepat karena merasa udah dicurigai. Waktu mereka tidak banyak untuk mengembalikan uang itu. Mereka langsung ngeborong itu tiket lotre. Ngeborongnya udah bukan daerah Handan lagi ya, udah sampai ke daerah provinsi ke pinggiran itu, udah mereka tempat-tempat lotre itu mereka beli-beli gitu. Sampai uang mereka tinggal sedikit nipis itu dari 70 miliar tadi ya, dari 70 miliar itu hampir semua dibeliin lotre. Tiap malam selama berminggu-minggu mereka berdua itu gosokin ini lotre, tiket lotre itu gosokin. Sat. Yakin menang kan, karena modal buat beli lotre kan banyak banget kan. Wah. Setelah berminggu-minggu, tepatnya 2 minggu, ternyata mereka nggak dapet. Gagal. Zong, rencana mereka berdua zong. Dari uang yang miliaran itu dibelanjain lotre semua, itu gak ada yang dapat satupun. Akhirnya pada saat keputusasaan kedua orang ini, mereka memutuskan untuk melakukan aksi pengambilan uang yang ketiga kalinya. Aksi ini dilakukan pada 14 April 2007. Jadi mereka langsung cepet-cepet nih ngambil lagi uang itu. Jadi mereka ngumpulkan itu sebanyak $2.300.000 atau sekitar 36,8 miliar kalau dirupiahkan ya. Mereka langsung ngambil itu uang, langsung dibelanjakan secepat mungkin itu ke lotre-lotre lagi. Tiap malam langsung gosokin lagi. Wah, gosokin tiap malam karena ngejar waktu gitu. Maksudnya itu saat itu ada lagi pegawai lain yang lebih mencurigai. Maksudnya itu pegawai general manager di bank tersebut lebih mencurigai keanehan dari hilangnya uang ini gitu loh. Makanya mereka cepet-cepet. Gak dapet guys. Mereka gak dapet. Jadi 2 kali ngerampok yang terakhir itu mereka gak dapet. Akhirnya mereka, setelah polisi kembali menyelidiki, dan penyelidikan itu jelas mengarah ke mereka lagi. Mereka langsung dikejar, mau ditangkap tapi kabur. Sima sama si Ren Xiaofeng ini udah keburu kabur. Mereka kabur bikin identitas baru. Wah, KTP, SIM segala macam bikin yang baru itu dengan nama palsu. Mereka melarikan diri. Sima melarikan diri ke ujung selatan, sedangkan si Ren Xiaofeng ke ujung utara dari Cina gitu. Mereka misah. Jadi selama mereka melarikan diri, jadi berita mereka berdua ini viral. Perampokan terbesar di Cina, dan wajah mereka itu terpampang di mana-mana sebagai orang yang paling dicari oleh kepolisian Cina, baik di berita, di televisi maupun di surat kabar. Di poster-poster juga ada gitu, banyak wajah mereka. Makanya kalau si Ma ini dia tertangkap duluan nih pada tanggal 18 April 2007. Si Ma ketangkap duluan. Nah, si Rennya belum. Jadi si Rennya kan larinya ke utara tuh. Dia naik taksi nyewa taksi sampai 650 km perjalanan. Wah, udah gitu setelah naik taksi dia beli mobil.
Beli mobil juga mobil mobil BM gitu, maksudnya bukan mobil di dealer resmi gitu. Beli mobil gak jelas gitu, gak ada suratnya, dia beli saking gak pengen ketahuan gitu kan. Kalau di dealer kan ketahuan pasti resmi gitu kan, mukanya segala macemnya gitu kan. Nah udah gitu dia nginep di hotel yang terpelosok, hotel kecil. Setelah itu keesokan harinya setelah nginep di hotel, polisi datang ngedobrak pintunya di hotel, bruak gitu. Jadi ternyata yang ngasih info ke polisi itu banyak gitu ya, karena kan mukanya udah terkenal di mana-mana ya si Ren ini. Mulai dari sopir taksi itu ngelapor ke polisi, udah gitu si penjual mobil ngelapor ke polisi, yang terakhir ya ini yang punya losmen hotel tempat dia nginep ini lapor ke polisi. Ya langsung ketangkep gitu. Maka tanggal 18 ketangkep. Nah si Ren tuh keesokan harinya, berarti tanggal 19 itu ketangkepnya. Akhirnya mereka semua diadili, termasuk dua security tadi, dua satpam tadi itu ketahuan juga bahwa mereka ikut bersekongkol dengan Sima dan si Ren. Si security berdua ini dijatuhi hukuman oleh pengadilan selama 5 tahun penjara. Sedangkan si Ren sama Sima dia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Cina. Tadinya mereka kan menawarkan opsi ya, si Ren ini menawarkan opsi, udah gini dong, tolong pekerjakan saya tahu gimana cara-cara keamanan bank itu biar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Jadi saya sebagai konsultan keamanan ya seperti itu gitu. Cuman pemerintah Cina udah marah atau gimana gitu, udah nggak peduli, udah hukum mati kamu gitu. Akhirnya si Ren dan Sima dieksekusi mati pada tanggal 1 April 2008 di provinsi Hebei di Cina Utara. Jadi peristiwa perampokan Bank Agricultural of China ini itu sempat heboh ya, nggak hanya di Cina tapi sempat heboh ke luar negeri gitu. Makanya sampai wakil presiden dari bank tersebut itu dipecat, namanya Deng Zhengwu. Karena malu negara Cina, jadi pejabat-pejabatnya banyak yang dipecat, termasuk 5 pejabat lainnya juga dipecat. Sementara itu untuk supir taksi, terus pemilik losmen sama penjual mobil itu dapat imbalan dari pemerintah Cina. Mereka dapat uang sebesar 200.000 yuan. Jadi itu dibagi 3. Sementara itu pihak pemerintahan Cina itu, polisian itu hanya mendapatkan 5.500.000 yuan dari si Ren sama Sima ini, si sawang mereka gitu yang berhasil disita dari total 51 juta yuan. Itu adalah sampai saat ini termasuk salah satu perampokan bank terbesar di Cina. Dan itu adalah titik hitam ya, atau membuat malu pemerintahan Cina sampai sekarang. Mungkin demikian kisah dari duo pencuri terbesar dari Cina ini. Semoga ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari sini, entah dari kewaspadaan kita atau segala macam ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.